Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai salah satu komponen yang sangat familiar ya, sangat-sangat banyak sekali kita temukan di rangkaian elektronika, yaitu namanya adalah resistor ya. Oke, kita langsung aja bahas mengenai resistor. Nah, pada slide ini ya ada sebuah gambar di mana ini merupakan analogi ya. Jadi kita flashback dulu. Ini adalah analogi di mana ada sebuah toren air ya. Kemudian ada pipa yang mengalirkan air dan ada sebuah bak mandi ya, ada dua buah bak mandi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya suatu air yang mengalir dari toren menuju bak mandi itu diumpamakan sebagai arus ya, sebagai arus listrik kalau di rangkaian listrik. Nah, kemudian ketinggian antara toren air dan juga bak mandi ini kita umpamakan sebagai tegangan ya, atau voltage. Nah, kalau bak mandi ini kita umpamakan sebagai hambatan. Jadi ketika toren air ini kita tinggikan, maka arus airnya akan semakin cepat. Namun ketika bak mandi ini, ketika banyaknya keran air yang kita buka secara bersamaan, menyebabkan arus airnya akan semakin kecil. Nah, itu merupakan analogi yang sama yang kita gunakan di rangkaian listrik. Jadi semakin besar tegangannya, nilai V-nya, maka semakin besar pula nilai arusnya atau nilai I. Nah, kemudian semakin besar nilai hambatan atau nilai R, maka akan semakin kecil nilai I. Jadi seperti yang rumus pada hukum Ohm, yaitu V kemudian I dikali R, atau V sama dengan I dikali R. Gitu ya. Nah, mengenai resistor, kita lihat bahwasanya resistor merupakan sebuah komponen kecil yang didesain untuk menyediakan sejumlah resistansi dalam sebuah sirkuit. Ya, jadi resistansi di sini merupakan sebuah hambatan, gitu ya. Jadi resistansi merupakan komponen yang menghambat arus, ya, yang menghambat arus itu arus listrik, gitu. Jadi arus listrik bisa dihambat oleh adanya resistor ya, seperti tadi ya, keran air ketika kita buka maka arusnya semakin cepat gitu kan, tapi ketika kita tutup keran airnya maka akan semakin lambat arus airnya. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya yang pertama bisa sebagai pembatas arus ya. Jadi ini merupakan fungsi dasar resistor untuk membatasi arus. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembagi tegangan. Jadi ketika resistor dirangkai sedemikian rupa, maka dia bisa membagi tegangan gitu. Jadi bukan cuma untuk membatasi arus, tapi dia bisa membagi tegangan. Yang ketiga, gabungan resistor dan kapasitor itu bisa kita pelajari nanti, tapi yang jelas dia digunakan untuk sebagai filter ya. Jadi filter yang ada di dalam rangkaian seperti radio, kemudian televisi dan sebagainya. Jadi untuk memfilter sinyal seperti itu ya. Nah, kemudian cara membacanya bagaimana? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya resistor bisa dibaca melalui beberapa metode ya, bisa menggunakan multimeter ya, menggunakan alat ukur, bisa juga menggunakan gelang warna yang ada dalam resistor. Nah, kalau resistor yang ada gelang warna bisa kita baca menggunakan tabel ini nih. Tabel pembacaan resistor ya. Jadi ada warnanya mulai dari hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh di sini ada resistor dengan 4 gelang ya, ada 4 gelang. Gelang ke-1 berwarna coklat ya, bernilainya 1 ya. Kemudian gelang kedua berwarna hitam, nilainya 0. Gelang ketiga berwarna hijau, nilainya 5. Nah, gelang ketiga ini ya, kalau 4 gelang, gelang ketiganya digunakan sebagai pengali. Jadi
10 ya. 10 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 1 juta ohm atau 1 mega ohm gitu. Jadi kita sederhanakan nolnya menggunakan satuan mega ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau gelang kelima, yang pengalinya adalah gelang ke-4 gitu ya. Jadi kalau tadi 4 gelang, gelang ketiganya sebagai pengali, kalau 5 gelang, gelang keempatnya sebagai pengali ya. Dan untuk gelang yang terakhir ini adalah toleransi gitu. Jadi kalau kita ukur sebetulnya resistor itu dia tidak selalu pas nilainya 1 juta seperti ini ya, tapi mungkin bisa 900 sekian atau 1 juta lebih gitu karena ada toleransinya ya. Kemudian pada teorinya ada sekitar 100 kombinasi warna ya, dari 2 gelang pertama. Jadi banyak sekali kombinasinya gitu ya. Tapi ya seperti uang ya, kita punya uang pecahannya kan tidak semuanya ya. Jadi kita tidak punya pecahan 3.000 atau 7.000. Tapi untuk membuat nominal sebesar 3.000 kita bisa menggabungkan 1.000 dan 2.000 rupiah gitu ya. Dan sama halnya ketika kita ingin membeli suatu barang yang harganya 7.000, kita bisa menggabungkan antara 5.000 dan 2.000 atau mungkin 3.000 atau mungkin 2.000 ya, 2.000-nya 2.000, 2.000, 4.000, kemudian tambah lagi 2.000, 6.000, tambah lagi 1.000 gitu. Jadi bisa digabungkan gitu pecahannya. Sama hanya dengan resistor ya. Jadi tidak semua pecahannya ada, yang ada hanya ini ya, 10, 12, 15, 18 dan seterusnya. Jadi ada standarnya seperti itu. Nah, kemudian selain nilai resistansi atau hambatan, kita juga perlu tahu bahwasanya ada nilai power rating atau nilai daya ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, kalau di sini kita tidak bisa mengetahui berapa nilai dayanya dari warna gelang, tapi yang kita tahu adalah nilai daya dari ukuran resistornya. Jadi yang paling kecil ya, kalau kita lihat di sini ada yang 1/4 watt. Kemudian setengah watt dan sampai ke 10 watt gitu ya. Jadi kalau nilai daya dilihatnya dari ukuran besar atau kecilnya komponen resistor seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kalau beli ke toko elektronika, selain kita ditanya berapa ohm gitu ya, berapa hambatannya, kita juga akan ditanya berapa watt untuk nilai dayanya gitu ya. Nah, kemudian ini ada sebuah contoh kasus di mana kita ingin membatasi arus yang melewati LED ya, supaya LED itu lebih awet gitu ya, tidak cepat panas sehingga penggunanya lebih awet. Makanya kita batasi arusnya menggunakan apa? Menggunakan resistor. Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu berapa batasan arusnya. Nanti kita lihat dulu di datasheet yang ada di sini ya, di link ini ya. Kita lihat di datasheet. Nah, kemudian di dalam datasheet kita bisa melihat bahwasannya di sana di LED itu dia memiliki forward current ya. Jadi ada IF forward current ya sebesar 30 miliampere gitu. Yang ditanyakan berapa kita menggunakan resistornya, berapa nilainya gitu ya. Kalau diketahui arusnya 30 miliampere batasannya. Kemudian tegangannya kita punya baterai sebesar 3 volt. Nah, berapakah hambatan yang diperlukan? Berapakah nilai resistornya kita beli gitu ya. Nah, kita menggunakan sebuah rumus nih dari hukum Ohm. Rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I ya. Jadi R sama dengan 3 volt dibagi 30 miliampere ya, kita ubah ke ampere, jadi 0,03 ampere sama dengan 100 ohm. Jadi kita menggunakan resistor sebesar 100 ohm untuk membatasi arus yang melewati LED. Itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mensimulasikan nih sebuah rangkaian ini dalam sebuah aplikasi ya. Aplikasinya namanya adalah Every Circuit. Nah, kita bisa download juga di Android ya.
Kita coba mensimulasikan salah satu rangkaian sederhana di sini. Oke, kemudian di sini sudah ada groundnya, kita tambahkan sebuah sumber daya. Ya. Ini sumber daya yang DC ya. Ini kita ubah mungkin sebesar 3 volt. Kemudian kita tambahkan satu buah LED. Tambahkan satu buah LED di sini. Nah, untuk menambahkan LED ini jangan sampai salah dalam peletakannya, karena yang sisi sebelah sini merupakan anoda, yang sisi sebelah sini merupakan katoda ya. Kemudian kita hubungkan, tapi sebelum itu kita sambungkan menggunakan resistor. Oke, dari sisi positif di sini kita hubungkan ke resistor, kemudian masuk ke kutub anoda dari LED. Nah, kemudian kutub katodanya, kutub negatif itu kita sambungkan langsung ke kutub negatif dari baterai atau power supply DC ya. Untuk groundnya kita sambungkannya langsung ke dalam rangkaian. Oke, kita coba simulasikan. Di sini memperlihatkan bahwa LED tidak menyala. Karena apa? Karena arus yang melewati LED hanya sebesar 1,29 mA. Oleh karena itu kita coba untuk ubah dulu nilai hambatannya ya. Kita kecilkan dulu nilai hambatannya. Nah, kita kecilkan ya. Nah, sampai 30 atau mungkin sampai 100 ya. 100 juga bisa, sesuai dengan itu, sesuai dengan perhitungan 100 sudah cukup ya. Di sini LED-nya tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap ya. Jadi lebih awet. Nah, tapi misalkan kurang terang boleh juga diganti menggunakan yang lebih kecil lagi hambatannya. Namun kalau di rangkaian aslinya mungkin tidak akan awet ya, karena cenderung panas untuk LED-nya. Nah, itu merupakan simulasi sederhana ya mengenai bagaimana resistor bisa membatasi arus. Nah, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan apabila tertarik melanjutkan di pembahasan lain ya. Untuk hari ini kita sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.